warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahal awwalin wal akhirin, khaliqas samawati wal ardi wa ma bainahuma wa man fihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang tidak ada menyamainya, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh kenikmatan kepada kita semua, baik itu kenikmatan yang sifatnya badaniyah atau zahir ataupun batin. Tentunya tujuan daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua adalah dalam rangka beribadah kepadanya. Bagaimana kita bisa lebih tenang untuk mempersembahkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, manusia yang kita jadikan idola, yang kita jadikan sebagai contoh dalam hidup kita, yang ketika seseorang tidak mencontoh dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akidahnya, maka kita akan mendapatkan kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita akan memasuki hadis yang ke-70, hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, la akla katadbir, wala wara'a kalkaf, wala hasaba kahusnil khuluqi." Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah SAW, tidak ada akal yang lebih cemerlang menyamai daripada manajemen, daripada mengatur. Wala wara'a kalkaf, dan tidak ada wara' melebihi daripada menahan. Wala hasaba kahusnil khuluq, dan tidak ada kehormatan melebihi daripada baiknya akhlak seseorang. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akal merupakan di antara nikmat-nikmat Allah yang paling agung. Dengannya kita bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk, dan dengan akal pula kita bisa mengatur mana kebaikan yang lebih penting, mana yang penting, mana keburukan yang mesti harus ditinggalkan lebih dahulu daripada kemungkaran atau keburukan yang lainnya. Dengannya seorang mukmin adalah orang yang paling teratur, orang yang paling termanage kegiatan sehari-harinya, sehari semalamnya, adalah orang yang dia adalah orang mukmin yang paling rapi. Bagaimana apa yang harus didahulukan, apa yang harus diakhirkan. Maka kata beliau, "Ya Abu Dzar, la akla katadbir." Akal tidak bisa dilihat. Kalau sudah terbuka kepala seseorang, dilihat itu bukan akal tapi otak. Dibuka dada seseorang, itu bukan lagi akal, tetapi apa dia? Hati atau jantung. Hati atau jantung. Tentunya para ulama berbeda pandangan, akal itu di mana? Di kepala atau di dada? Akal itu di mana? Di kepala atau di dada? Namun Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan akal itu ada di dada. Adapun pikiran, otak itu adalah tempat masuknya seluruh maklumat.
Ya, masuknya seluruh maklumat, seluruh baik dan buruknya masuk di kepala kita. Maka hatilah yang akan menyaring. Hatilah yang akan menyaring. Baik ini kita terima, kita amalkan, kita aplikasikan dalam keseharian kita. Maka itu fungsinya hati, fungsinya akal kita yang ada di dalam hati. Adapun pikiran, maka dia sekedar menampung saja, menampung saja. Namun kemudian yang memikirkannya ini pantas atau tidak pantas, ini baik atau tidak baik, dia adalah hati seseorang yang bertempat di dalam dada seseorang, dalam dada kita. Yang kemudian akal ini bisa kita lihat melalui pengaruh, pengaruh dalam hidup kita. Ini orangnya cerdas, ini orangnya tidak cerdas, ini orangnya jenius dan atau tidak. Maka dilihat daripada kesehariannya, dilihat daripada kesehariannya. Kata Rasulullah SAW di sini, la akla katadbir. Akal itu akan terlihat dalam manajemen hidup seseorang, manajemen hidup untuk akhiratnya, manajemen hidup untuk di dunia ini. Tatkala dia lebih memperhatikan masalah akidahnya, mungkin dalam kehidupan dia, mencari kehidupan setelah dunia ini, akhiratnya, dia mendahulukan akidahnya, dia mendahulukan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan apa yang menjadi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas kata Rasulullah SAW, maka inilah orang yang cerdas. Tetapi ketika seseorang mendahulukan daripada hak manusia, daripada haknya Allah Subhanahu wa taala, maka ini terlihat bahwa dia adalah bukan orang yang cerdas, bukan orang yang cerdas. Demikian juga dalam hal dunianya, dia akan mengatur lebih baik. Ya, ketika dia sudah melihat peluang di sana dalam bisnisnya menguntungkan, maka dia akan konsisten. Dia akan konsisten dan dia tidak akan membelanjakan hartanya, memulai bisnisnya kecuali dia yakin, kecuali dia mengetahui betul-betul bahwa di sini dia akan bermula daripada keuntungan yang akan diperoleh nantinya. Makanya setiap kita ini adalah orang yang paling butuh daripada bagaimana memanage, mengatur waktu kita, mengatur perbuatan yang akan kita lakukan, perbuatan yang akan kita lakukan dalam kehidupan atau akhlak kita. Kita pun akan dilihat atau akal kita pun akan terlihat. Walaupun sebelum nantinya akal kita pun akan terlihat mana yang lebih dahulukan daripada orang yang punya andil dalam kehidupan kita dengan orang yang tidak punya andil, atau dia mungkin punya andil tapi dari segi materi saja, atau justru orang yang kita dahulukan dalam ucapannya, dalam dahulukan daripada kata-katanya. Orang yang memiliki andil sejak kita dari awal, maksudnya sejak kita keluar dari perut ibu kita ataupun selanjutnya, atau yang lainnya, justru orang yang baru datang tiba-tiba karena butuh dengan kita. Nah, la akla katadbir. Nah, kemudian selanjutnya kalimat Rasulullah SAW, wala wara'a kalkaf. Tidak ada sifat wara. Apa itu wara? Kehati-hatian. Wara itu adalah kehati-hatian. Maka kata Rasulullah SAW, la wara'a kalkaf. Tidak ada sifat kehati-hatian melebihi daripada menahan. Menahan apa? Menahan lisan kita untuk tidak berkata-kata kecuali yang mendatangkan manfaat. Menahan hati kita dari keraguan dan syubhat. Semuanya kita tahan. Menahan daripada pendengaran dan penglihatan kita, kecuali pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata Syekh Abdul Rahman As-Sidi, kalimat Rasulullah SAW ini adalah mencakup seluruh pengertian wara' dari seluruh ulama. Kalimat kata Rasulullah SAW apa dia? La wara'a kalkaf. Tidak ada kehati-hatian melebihi daripada menahan lisan, menahan hati, menahan anggota tubuh, menahan kata-kata.
semuanya menahan. Walaupun siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan al-wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara' itu kehati-hatian itu adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan mudaratnya akan menimpa kita di hari kemudian. Itu siapa? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang kemudian kalimat selanjutnya dari sabda Rasulullah SAW ini adalah wala hasaba kahusnil khuluq. Tidak ada kehormatan melebihi daripada baiknya akhlak seseorang. Baiknya akhlak seseorang. Kehormatan ini diperoleh dengan dua. Yang pertama adalah kehormatan memang dari keluarganya, silsilah keturunannya. Maka bagaimanapun modelnya, maka itulah kehormatannya. Bagaimanapun mulianya, maka itulah kehormatan seseorang pada dirinya. Kemudian kehormatan yang kedua adalah kehormatan yang modelnya adalah sifat. Modelnya adalah sifat yang membuat seorang hamba itu akan lebih bagus perangainya, akan lebih indah. Dan dia kata beliau wa khairun fid dunya wad din. Dan inilah yang disebut dengan apa? Kedudukan, kehormatan yang lebih baik di dunia ataupun di akhirat. Apa dia? Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa apa dia? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus hanya untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Kita sebelumnya sudah sering sebutkan bahwa menyempurnakan itu menambah yang kurang, mengurangi yang lebih. Menambah yang kurang dan mengurangi yang lebih. Dan akhlak yang baik, apabila terkumpul dua di dalamnya pula, yaitu bagaimana dia memperbaiki akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbaiki akhlaknya kepada sesama. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita memperbaiki ibadah kita kepadanya. Bagaimana kita menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyarikatkannya, tidak menduakan niat-niat kita di dalam ibadah yang kita lakukan. Kemudian saat itulah ketika seseorang atau bagaimanapun baiknya hubungan seseorang kepada Allah, maka dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlaknya kepada orang lain, dan orang lain pun akan memperbaiki akhlaknya kepada dia. Karena apa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa penghalang antara diri kita dengan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat orang cinta kepada kita, yang membuat orang benci kepada kita, bukan karena kita punya banyak harta, bukan karena kita punya wajah yang tampan, tetapi itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hal cinta dan benci hendaknya dicari melalui Allah Subhanahu wa taala, bukan dicari melalui perdukunan. Biasanya orang supaya cinta istrinya sama dia atau suaminya cinta kepada sang istri, pergi ke sana, pergi ke Pak Dukun, pergi ke Pak Dukun. Padahal cinta ini yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman. Sesungguhnya seluruh hati manusia berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Yang kemudian Allah akan membolak-balikkan hati seseorang sebagaimana yang ia suka, sesuka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menginginkan orang ini harus dicintai, pantas untuk dicintai, maka Allah pun akan memalingkan hati seseorang kepada orang tersebut.
Ketika orang ini adalah orang yang pantas untuk dibenci, maka Allah pun akan membalikkan dari sebelumnya cinta menjadi benci. Ada juga orang yang dibenci namun perbuatannya baik, sebagai ujian baginya, sebagai ujian bagi orang tersebut. Demikian juga ada orang yang buruk namun ternyata banyak orang yang menyukainya. Itu adalah istidraj, kata Rasulullah SAW. Adalah pelalaian, biar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sedikit saja orang yang mencintai, sedikit saja rezeki yang dia peroleh, namun sedikitnya ini belum mampu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka banyaknya pun juga tidak akan mampu membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashkurillah man la yashkurin nas. Allah tidak mensyukuri, berterima kasih kepada orang yang tidak berterima kasih kepada sesamanya. Orang yang tidak berterima kasih kepada sesamanya. Tentunya apa yang dimiliki manusia itu adalah sedikit, bagaimanapun banyaknya. Antum ya ayuhan nasu antumul fuqara, wahai manusia, kalian itu adalah miskin. Antumul fuqara, tidak disebutkan fulan saja yang miskin, fulan saja kelompok ini, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kalian adalah miskin. Bagaimanapun kekayaan yang kita miliki, maka hakikatnya kita di hadapan Allah adalah miskin. Kita butuh banyak uang. Tatkala banyak uang, butuh untuk siapa yang menjaga. Kita ada yang menjaga, kita masih butuh bagaimana kita caranya untuk membelanjakannya dengan tepat, bisa membuat harta kita semakin bertambah dan seterusnya. Ini diantara bentuk-bentuk kemiskinan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semuanya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal. Apa dia? La akla katakbir. Tidak ada akal yang cemerlang melebihi daripada memanage kehidupan kita untuk akhirat, kehidupan kita untuk dunia. Kemudian wala wara'a kal kaf, dan tidak ada kehati-hatian, dan ini juga menjadi tanda akal seseorang daripada menahan diri, menahan lisan kita, menahan ucapan kita, menahan hati kita dari keraguan. Kemudian wala hasaba kahusnil khuluq, dan tidak ada kehormatan melebihi daripada akhlak yang baik. Semua ini merujuk pada kalimat yang pertama, yaitu cemerlangnya akal seseorang terlihat daripada manajemen hidupnya. Cemerlangnya akal seseorang terlihat daripada bagaimana ia mampu menahan dirinya, seluruh anggota tubuhnya, menahan. Kalau hati menahan dari keraguan dan kejahilan, kalau lisan menahan dari kata-kata yang membuat kita menyesal di kemudian hari, kemudian menahan kehormatan, kita mencari kehormatan, dan semua kita ini mencari bagaimana orang cinta kepada kita. Itu tentunya kita dituntut untuk memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Syekh Abdul Rahman As-Sidi, fama tadabbara ahwalahu ad-diniyah, kapan seseorang memperbaiki, mengatur keadaannya yang sifatnya agama, akhirat, bihazal mizanis syar'i, dengan timbangan ini yang syar'i, faqad kamula dinuhu wa aqluhu, maka sungguh agamanya itu sempurna dan akalnya pun sempurna. Kenapa? Kata beliau, li'annal matluba minal aqli, karena yang diinginkan dari cemerlangnya akal seseorang, an yuwassila sahibahu ilal awaqibil hamidah, bagaimana akal kita ini membimbing kita, mengantar kita kepada akhir yang terpuji, akhir hidup yang terpuji, ujung yang dengannya kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aqrabi tariqin wa aysarihi, melalui jalan yang paling dekat, yang paling singkat, kemudian yang paling mudah. Itulah tujuan akal kita. Tujuan bagaimana akal kita ini cemerlang atau tidak.
Seorang penyair menyebutkan, yazinul fata fin nasi sihhatu aklihi. Seorang itu akan lebih bagus perangainya, lebih bagus tingkah lakunya tatkala akalnya sempurna, tatkala akalnya sehat. Wa in kana mahzuran alaihi makasibuh. Dia kalau orang sudah bagus apanya akalnya, maka dia akan apa? Senantiasa orang tertarik dengannya. Wa in kana mahzuran alaihi makasibuh. Walaupun dia adalah orang yang miskin papa. Yashinul fata fin nasi khiffatu aklihi. Namun sebaliknya seorang akan buruk perangainya, akan buruk tingkah lakunya tatkala apa? Akalnya itu rendah. Akalnya itu rendah. Bagaimana akalnya rendah? Tidak memperhatikan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wa in kana karumat a'raquhu wa manasibuhu. Walaupun dia karumat a'raquhu, dia lahir dari keluarga yang mulia, namun akalnya tidak membuat dia cemerlang, tidak membuat dia bagus perangainya. Walaupun dia hadir dari keluarga yang terhormat, atau keturunan yang mulia. Abu Hatim radhiyallahu taala anhu, man udimal aql, siapa yang tidak memiliki akal, tidak mempergunakan akalnya, lam yazidhu as-sultanu izzan, maka walaupun diberikan dia kedudukan yang paling tinggi sebagai raja, maka tidak membuat kerajaan yang dia miliki itu dirinya menjadi mulia. Walal malu yarfa'uhu qadran. Kalau seorang tidak memiliki akal, tidak mempergunakan akalnya, maka hartanya pun tidak akan mengangkat derajatnya. Wala aqla liman aghfalahu, dan tidak cemerlang akal seseorang ternyata dia dilalaikan dari akhiratnya. Apa yang melalaikannya? Ma yajiduhu min lazzati dunyahu, dilalaikan daripada apa? Indahnya dunianya untuk memperbaiki akhiratnya. Fakama anna ishtadda zamanah al-jahlu, nah kadzalika ashaddu al-faqati adamul faqr, adamul aql. Sebagaimana apa? Membuat kita ini semakin tidak dihiraukan orang, dimakan oleh masa tua, dikarenakan kita di sana banyak lupa, tidak mengetahui lagi apa yang sudah kita ilmui sebelumnya. Maka demikian juga orang yang paling miskin itu adalah orang yang tidak mempergunakan akalnya. Kata siapa? Kata Syekh Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-71 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ausini, nasihatkan kepadaku, beri aku nasihat. Faqala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab. Lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? Jangan marah. Summa raddada miraran, riwayat yang lain faraddada miraran. Kemudian Rasulullah SAW mengulang-ulangi kalimat tersebut, la taghdab, la taghdab. Siapa orang tersebut mengulangi untuk meminta nasihat. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga mengulangi jawabannya dengan jawaban yang sama, yaitu la taghdab, jangan marah, jangan marah. Di hadis yang lain disebutkan tiga kali diulang. 3 kali orang tersebut meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, namun jawaban nasihat Rasulullah SAW adalah la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Kalau sebelumnya, hadis yang ke-70 itu adalah tanda akal seseorang cemerlang atau tidaknya, atau dia lebih condong kepada yang membuat hal-hal yang membuat akal kita itu cemerlang, bagus. Maka sekarang adalah Rasulullah SAW melarang kita untuk marah, karena itu marah itu adalah di antara tanda di mana akal kita terlihat bahwa akal kita ini lagi rendah, lagi tidak bagus. Maka kata siapa? Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di,
hadzal rajul dhanna annaha wasiyatun bi amrin juz'i. Orang yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW ini menduga bahwa nasihat Nabi SAW ini adalah sebuah perintah untuk sebuah perkara saja, tidak mencakup seluruhnya, tidak mencakup seluruhnya. Wa huwa yuridu anna tawsiyahu an yusiyahu Nabi SAW bi kalamin kulli. Namun kemudian dia menginginkan apa dari Rasulullah SAW? Sebuah nasihat yang mencakup seluruhnya, sehingga dia mengulang kalimatnya, permohonannya, ausini, 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 nasihatkan kepadaku, nasihatkan kepadaku. Maka setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang tersebut meminta nasihat, setiap itu pula Rasulullah SAW mengulangi nasihatnya, yaitu la taghdab, jangan marah, jangan marah. Karena ketika seseorang marah, tentunya akan terlihat dari perangai yang buruk, dari raut mukanya, dari tingkah lakunya seseorang, tutur katanya seseorang, terlihat bahwa akal kita lagi tidak cemerlang saat itu ketika seorang marah. Makanya Rasulullah SAW membimbing kita ketika marah, kalau dalam keadaan berdiri hendaklah duduk, hendaklah duduk. Kalau duduk marahnya ya berbaring. Namun kemudian bukan hanya gerakan itu yang kita diperintahkan, bukan hanya dari berdiri kemudian duduk, duduk kemudian baring, tidak. Itu hanya sekedar apa? Karena tingkah laku manusia tidak lepas dari itu, tidak lepas dari berdiri, duduk dan baring, tidak lepas dari itu. Adapun gerakan yang lain boleh, silahkan bergerak apa saja gerakannya, intinya tujuannya jangan marah, supaya hilang amarahnya, itu tujuannya. Tapi bukan tujuannya supaya nanti kalau berdiri begini, itu saja terpaku ke situ, tidak. Tidak terpaku dengan sabda Nabi SAW. Tapi Nabi itu laqad utiya jawami'ul kalim. Nabi SAW itu adalah manusia yang diberikan apa? Kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapannya pendek namun maknanya luas. Di antara bentuknya ini dia, bahwa Nabi SAW tadi memberikan apa? Membimbing kita saat kita marah. Pada saat berdiri kita marah, kita duduk, kemudian duduk kalau marah pada saat duduk kita berbaring, karena ini tidak lepas dari situ, tidak lepas sebagaimana sholat, ya berdiri, rukuk dan sujud, itu saja gerakannya. Apa gerakan apa? Gerakan sholat itu. Maka ketika seseorang meninggalkan salah satu dari tiga gerakan ini dalam sholatnya, maka batal sholatnya, tidak sah. Tidak sah sholatnya. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan, sekedar mengingatkan kita semua bahwa itu adalah bukan gerakan yang sifatnya membatasi. Sebagaimana hadis, kalau tidak salah hadisnya Umar radhiyallahu taala anhu, ketika seorang selesai salat fardu, salat berjamaah, setelah zikir kemudian apa? Kita dalam rangka untuk mencari keberkahan supaya tanah-tanah ini yang kita pakai sujud supaya menjadi saksi di kemudian hari, kita diperintahkan untuk berpindah. Kita diperintahkan untuk berpindah, diperintahkan untuk berbicara, ajak bicara, salam dan seterusnya. Padahal kita berpindah dari tempat sini pergi ke sana, sudut sana. Padahal hadis yang lain disebutkan bahwa tidak ada perpindahan salat yang lebih baik dalam salat sunnah kecuali perpindahnya seorang dari masjid ke rumahnya. Dari masjid ke rumahnya, karena salat yang paling mulia untuk salat sunnah, yang paling banyak pahalanya adalah salat yang dilakukan di rumahnya. Yang kemudian yang terkadang kita justru mau mencari pahala, namun ternyata kita mengganggu orang yang lagi berzikir. Apa bedanya antara salat sunnah dengan zikir? Dua-duanya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya adalah sunnah. Betul bahwa salat itu mencakup semuanya di dalam seluruh model ibadah. Seluruh model ibadah. Tapi jangan sampai kita hanya sekedar mau melakukan salat, tapi kita justru membuat orang yang lagi berzikir bergeser dari tempatnya. Itu bisa terputus zikirnya. Kemudian mungkin dia tidak tahu lagi sudah angka keberapa ini zikirnya. Karena kita
Karena kita angka dalam zikir itu 33, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali itu, dan tahmid, takbir 33 kali, itu adalah angka yang dengannya kita dianggap beribadah. Kapan kurang maka kita tidak dapat pahala dari 33 kali itu. Apa pahalanya? Siapa yang berzikir 33 kali, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, setelah salam dari salat fardu, menutupnya dengan kalimat kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa in kana misla zabadil bahar. Maka diampuni dosanya yang telah lalu, walaupun seperti buih di lautan, di lautan. Yang banyak orang hanya terpaku dengan zikir takbir, tahmid, takbir 33 kali masing-masing, kemudian ditutup dengan ditutup dengan la ilaha illallah tadi. Padahal zikir ada 4 model, ada 4 macam. Satu tadi, kemudian yang kedua ditutup dengan dicukupkan takbirnya Allahu Akbar jadi 34 kali. Itu satu model zikir, berarti sudah 2. Kemudian yang ketiga adalah berzikir masing-masing 10 kali. Masing-masing 10 kali. Kemudian yang keempat, model zikir setelah berjamaah salat fardu adalah 25 kali, masing-masing 25 kali, kemudian ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disebutkan di mana? Di Minhatul Alam. Model berzikir. Model berzikir artinya apa? Ketika semakin luas cara beribadah yang kita tahu dengan ibadah yang tentunya Rasulullah SAW menyebutkan modelnya, mungkin kita ada suatu waktu sibuk, maka kalau tidak bisa berzikir, karena kita tidak bisa berzikir 33 kali tadi yang masing-masing itu, mungkin 33 kali tidak bisa kita raih fadilahnya tentunya, tapi kita bisa meraih dengan model dan gaya berzikir yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi. Apa dia? Ya 10 kali, boleh berzikir 10 kali. Yang kata Syekh Saleh Al-Utsaimin bahwa zikir yang 10 kali ini boleh dilakukan assalamualaikum. Kalau lagi sibuk sekali, berjalan juga boleh, tidak apa-apa. Berjalan juga boleh dilakukan. Nah, dalam berzikir kalau memang sibuk, tapi jangan meninggalkan zikir itu. Jangan meninggalkan, karena itu adalah sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa tadi? Maka orang yang marah, kita kembali ke orang yang marah. Tadi penyebab akal bisa menjadi cemerlang, kita bisa jenius dan seterusnya. Sekarang hadisnya berbicara tentang orang yang bisa mengurangi akalnya. Apa dia? Marah itu. Maka Rasulullah SAW tadi memberikan nasihat, mengarahkan kita kalau lagi marah, karena marah ini tidak bisa terpisahkan dari manusia, dan dia bagaikan pisau yang memiliki 2 mata. Kalau ditempatkan amarahnya, maka insya Allah marahnya terpuji. Tapi kalau tidak ditempatkan pada tempatnya, keluar anaknya tidak pakai kerudung, dia marah, berarti itu marahnya terpuji. Mungkin anaknya boros gitu, kemudian dia marahin, berarti marahnya terpuji. Marahnya terpuji. Kemudian istrinya mungkin tidak begitu, tidak jauh dari ketaatan, dia nasihatin berulang kali, dia nasihat, kemudian dia memunculkan marah dan seterusnya. Dan bedanya orang yang marah karena Allah dengan marah yang bukan karena Allah, tentunya orang yang marah karena Allah terkontrol, terkontrol. Tapi kalau orang yang marah yang tidak karena Allah, itu biasanya tidak terkontrol, itu gampang. Lihat saja orang yang lagi cekcok suami istri yang tidak itu, maka sudah keluar kamu di rumah, sudah keluar pergi ke rumah dan seterusnya. Dari luar suruh pergi lagi, sudah di luar suruh keluar dari pekarangan.
dan seterusnya banyak. Itu marah yang tidak terkontrol. Maka Rasulullah SAW tadi memberikan isyarat begitu, memberikan arahan ketika kita marah dalam keadaan berdiri kita duduk dan seterusnya. Kalau tidak kita pergi berwudu. Kita pergi berwudu. Nah, maka insyaallah karena syaitan, kata Rasulullah SAW, karena syaitan itu marah itu adalah jamratun minan nar. Dia adalah bara api yang dilemparkan oleh setan ke dalam diri seorang anak Adam. Maka api yang bisa memadamkannya air. Tidak ada air yang terbaik kecuali air apa? Air wudu. Walaupun air Zam-Zam. Yang terbaik adalah air wudu walaupun air Zam-Zam. Kemudian Rasulullah Syekh Abdurrahman As-Sidi menyebutkan di sini perintah la taghdab, jangan marah, itu mengandung dua perkara yang agung. Yang pertama, al-amru bi fi'lil asbab. La taghdab, jangan marah. Maksudnya adalah jangan melakukan hal-hal yang membuat antum marah. Jangan mendekati hal-hal yang membuat kita marah. Nah, yang tentunya hal ini adalah tidak bisa kita peroleh langsung begitu saja, tetapi butuh latihan, butuh latihan. Kata beliau, wat tamarrun ala husnil khuluq, latihan untuk memperbaiki akhlak, latihan untuk memperbaiki akhlak, latihan untuk bersabar, latihan untuk bersabar. Wa tawtinun nafsi ala ma yusibul insani minal khalq, wa tawtin, menahan apa saja yang diperbuat oleh manusia itu, minal azal qauliyah, baik ucapan mereka ataupun perbuatan mereka yang membuat kita mengundang amarah. Kemudian yang kedua, perintah dari la taghdab adalah perintah apa yang akan kita lakukan setelah kita marah. Artinya saat kita marah, maka Rasulullah SAW la tunafiz, jangan praktekkan amarahnya. Jangan praktekkan amarahnya. Marahnya mengajak kita untuk memukul, maka jangan lakukan sesuatu yang lain, pergi dan seterusnya. Maka kata beliau, fakamalu quwwatil abdi, sempurnanya kekuatan seorang hamba, karena Rasulullah SAW mengatakan laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Kata beliau, fakamalu quwwatil abdi, sempurnanya kekuatan seorang hamba, yaitu menahan dirinya untuk melakukan apa yang menjadi pengaruh amarahnya. Maka sebaik-baik manusia, mangkanat syahwatuhu wa hawahu taba'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah orang yang syahwatnya dan hawa nafsunya senantiasa mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghadabuhu wa mudafa'atuhu fi nasril haqqi 'alal batil. Dan amarahnya pun senantiasa dikarenakan apa? Dikarenakan menolong, membela daripada kebenaran atas kebatilan. Dan seburuk-buruk manusia, kata beliau, mangkana sari'a syahwatihi wa ghadabih. Seburuk-buruk manusia adalah siapa yang menjadi korban syahwat dan amarahnya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang menjadi korban daripada syahwat dan amarahnya. La haula wala quwata illa billah, kata beliau. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sifat sombong walaupun sebesar biji zarrah. Para ulama bahasa Arab
menyebutkan apa itu zarrah. Zarrah adalah meletakkan tangan di atas debu, di atas tanah begini. Maka apa yang lengket satu bijinya itu yang disebut dengan zarrah. Itu yang disebut dengan zarrah. Nah. Nah. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna sawbahu wa sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ada orang yang suka kalau dia berpakaian baik, bagus, baru, berpakaian apa, dia pakai sandalnya baru, dia suka tampakkan begitu berjalan dengan orang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, maha gagah, yuhibbul jamal, dan tentunya dia menyukai yang indah-indah. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Adapun kesombongan dua. Apa dia? Batarul haqq, menolak kebenaran, dan apa? Menganggap remeh manusia. Apapun alasan seseorang dalam menolak, selama dia menolak dan tidak menerima kebenaran, maka dia adalah orang yang sombong. Apapun alasan seseorang, selama dia menolak kebenaran, maka dia adalah orang yang sombong. Dan apapun alasan seseorang, dia menganggap remeh orang lain, menghina dan seterusnya, maka pada saat itulah dia memiliki sifat kesombongan. Nah, kata beliau, belum punya. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman As-Sidi, kesombongan itu yang pertama yaitu apa? Menolak kebenaran. Wa huwa radduhu wa adamu qabulihi, yaitu menolak kebenaran dan tidak mau menerimanya. Menolak kebenaran dan tidak mau menerimanya. Fa kullu man raddal haqqa fa innahu mustakbir. Siapa saja yang menolak kebenaran, berarti itu adalah orang yang sombong. Bihasabi ma radda minal haqqi. Kesombongannya, penolakannya terhadap kebenaran, itulah apa? Itulah kesombongan dalam dirinya. Itulah kesombongan dalam dirinya. Wa dzalika annahu furida 'alal abdi an yakhda'u lil haqqi, karena manusia ini diwajibkan untuk apa? Tunduk di hadapan kebenaran. Bukan apa? Mengangkat diri di hadapan kebenaran. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.